Selamat malam teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk kebersamaan kita selama 3 kali berturut-turut di dalam GCLC bulan November ini. Dan kita telah melewati 2 pasal dari kitab Yunus. Sebelum kita mengenal sebelumnya, berbagai diskusi di dalam kitab itu sendiri. Nah, malam hari ini kita akan masuk ke bagian 2 pasal berikutnya, dan mohon kiranya Tuhan memimpin kita, menolong kita untuk melihat hal-hal yang praktis di dalam kehidupan pribadi kita. Bentuk-bentuk ketaatan kita, bentuk-bentuk pemberontakan kita, dan bentuk gerakan kita untuk melihat dunia yang di sekitar kita juga. Kiranya melalui kesempatan ini, walaupun kita mungkin tidak membahas semua materi secara mendalam, tapi biarlah malam hari ini kita menangkap satu hal. Bahwa ketika Allah Yunus yang telah bekerja di dalam sejarah, maka Allah yang sama, Allah yang kita kenal saat ini, adalah Allah yang menyapa kita. Allah juga yang berkarya dengan caranya di dalam kehidupan kita. Maka pilihan utama yang terbaik kita lakukan adalah membuka diri kepada Tuhan dan menggunakan setiap kesempatan yang Allah berikan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa sejenak untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan terima kasih kami kembali persembahkan kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini. Dalam pertemuan kami terakhir di GCLC bulan November ini, Tuhan telah hadirkan kami kembali untuk datang di hadapan Tuhan, menikmati kehadiran-Mu, menikmati sapaan-Mu, dan mengenang kembali kisah-kisah karya keselamatan yang telah Engkau kerjakan di dalam sejarah kehidupan orang-orang beriman, bahkan juga orang-orang yang tidak mengenal Engkau, sampai kepada pribadi orang-orang yang penuh dengan pemberontakan di dalam hidup mereka. Allah yang seperti itu juga, Allah yang hadir di tengah-tengah persekutuan kami malam hari ini, Allah yang hadir yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan perjalanan kami sejauh ini, seperti apa kami hidup di hadapan Tuhan. Dan kiranya kesempatan ini Allah menyapa kami. Allah kembali melimpahkan kasih-Mu yang melampaui akal itu bagi kami. Sehingga ketika kami dipercayakan panggilan untuk menjadi saksi, dengan sukacita kami melakukannya. Ketika kami memiliki hambatan-hambatan di dalam diri kami dalam bentuk dosa dan pemberontakan apapun bentuknya, kembali Tuhan menolong kami, diberi kemenangan, kelepasan oleh Tuhan secara pribadi. Tuhan berkati pemberitaan firman Tuhan malam hari ini dan diskusi yang boleh kami nikmati kembali. Kami mohon kiranya Tuhan bekerja dan Tuhan pelihara semua sarana-sarana yang kami pergunakan dari perangkat Zoom kami masing-masing. Kiranya itu semua berfungsi dengan baik. Terima kasih Tuhan, kuduskan dan sucikan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, mari kita membaca terlebih dahulu 2 pasal kitab Yunus yang terakhir ya, pasal yang ketiga dan pasal yang keempat. Saya mohon kesediaan, boleh saya mohon kesediaan Carolina ya, dan yang kedua nanti Bang Togi ya, pasal 3 dan pasal yang keempat. Jadi Carolina membaca pasal 3 dan Bang Togi membaca pasal 4. Semua ayat, itu hanya 10 ayat dan 11 ayat. Mari kita dengarkan dan kita perhatikan di teks kita masing-masing. Siap, Kak. Pertobatan Niniwe, Yunus 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu.
Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung. Lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ini ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah Engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon arak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang mengerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuk sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Ya, terima kasih ya Carolina dan Bang Togo yang telah membaca ini dengan jelas bagi kita, dan saya berharap bahwa kita sudah baca masing-masing ya sebelum kita ketemu di Zoom ini. Saudara-saudara, kalau kita melihat bagian yang pertama dan kedua
kita akan mengingat satu hal yang penting. Bahwa ketika kita bicara kitab Yunus, maka kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang bermisi. Dan ada dua area misi yang dia jangkau di dalam seluruh realita ciptaannya, yaitu hati kita dan dunia yang ada di sekitar kita. Mari kita ingat ini baik-baik ya. Sehingga dengan segala apapun kesulitan untuk memahami kitab ini, maka di dalam satu buku yang ditulis oleh Robert Solomon, dia menyimpulkan begitu. Bahwa kita bisa boleh berdebat dengan berbagai mujizat yang terjadi dalam kitab Yunus. Tetapi satu hal yang kita perhatikan bahwa ketika kita melihat di dalam konteks seluruh Alkitab, kita akan melihat bahwa Allah yang bermisi, Allah yang memiliki misi di tengah-tengah dunia ini dari awal sampai akhir. Maka ada dua aspek misi yang dia kerjakan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, yaitu hidup orang-orang yang dipakainya untuk bermisi dan hidup dunia orang-orang yang di sekitarnya, di mana misi itu dipanggil untuk mereka untuk menyaksikannya. Nah, kalau kita lihat pasal yang pertama dan pasal yang kedua, kita akan melihat juga bagaimana Allah berhadapan dengan Yunus yang lari, yang memberontak gitu ya, dan bersama-sama dengan dia juga di dalam penduduk kapal itu pada waktu itu satu hal yang kita bisa melihat bagaimana melalui pelarian Yunus, Allah pun terlibat terus untuk mengerjakan sesuatu yang dia mau bagi Yunus dan juga bagi penghuni kapal pada waktu itu. Sehingga kalau kita perhatikan kemarin di dalam pertemuan kita, tadi Dr. Iren sudah meringkaskan hal itu, bahwa Allah tidak pernah membiarkan hidup ciptaannya ini lepas dari kontrolnya. Nah, malam hari ini mari kita melihat kembali bagaimana Allah berhadapan dengan Yunus dalam panggilan yang kedua, dalam kesempatan yang kedua, dan nanti di dalam kaitannya dengan orang Niniwe, bangsa Asyur yang pada waktu itu mengalami perubahan, perpalingan. Mereka percaya kepada Allah dan akhirnya itu yang membuat hati Allah, ya, dalam bahasa manusia, menyesal dan sungguh memberikan pengampunan kepada bangsa itu. Nah, kita perhatikan kemarin dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 ini nanti kenapa semua kita melihat bahwa Allah menyatakan hal ini. Dua hal penting kita ingat. Yang pertama, bahwa karena dia adalah Allah yang mencipta, dan karena dia adalah Allah yang mencipta, dia adalah pemilik segala ciptaan. Iya dong? Ya, dia pemilik segala ciptaan. Sehingga ini menjadi satu kepastian bagi kita bahwa di dalam segala realita hidup di dunia ini sejak awal sampai akhir, bahwa Allah terlibat mengontrol di dalamnya. Nah, Saudara, pada pasal 3 kitab Yunus, Allah kembali menyatakan panggilan kedua kepada Yunus. Dalam hal merespon, memperlihatkan bahwa pasal 1 ayat 3, Yunus menolaknya dengan lari dari hadapan Tuhan. Sedangkan di pasal 3 ayat 3, Yunus mentaatinya sekalipun terpaksa ya melakukannya. Nanti kita akan melihat ini dalam pasal 4 ya, dengan berbagai alasannya. Dalam kesatuan cerita kitab Yunus yang merupakan sebuah ironi bahwa meski Yunus telah mentaati firman Tuhan, namun ketaatan ini merupakan ketaatan semu atau ketaatan karena terpaksa, atau ketaatan karena memang dia sudah mengalami pertolongan Tuhan dan seakan-akan dia harus membayar najar untuk taat pergi ketika Allah memberikan kesempatan yang kedua kepadanya. Karena sebenarnya di dalam hatinya tetap ada penolakan terhadap perintah tersebut. Fakta ini dapat diperlihatkan nanti di narasi Yunus 4. Tetapi dalam kenyataan penolakan yang ironi ini, Allah memperlihatkan kasih dan kesabarannya. Nah, ini perhatikan nih. Allah memperlihatkan kasih dan kesabarannya kepada Yunus, si pemberontak itu, dengan memberikan kesempatan yang kedua. Ya, jadi mungkin kalau kita melihat orang seperti Yunus, kita udah langsung titik, udah tamatlah sejarahnya gitu. Tetapi di sini lagi kita melihat keluasan hati Allah, kesempatan yang Allah berikan kepada Yunus, bahwa ketika Yunus lari daripadanya, dia beri kesempatan. Maka di dalam pasal yang ketiga ini, ayat 1 dia katakan, dia beri kesempatan untuk kembali memanggil Yunus, memberi kesempatan untuk
untuk pergi ke Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan Alkitab, seorang teolog menyatakan begini. Kristo Wright mengatakan begini, bahwa seluruh narasi Alkitab dia di grand narasi yang menyatakan sebuah satu kenyataan bahwa seluruh dari Kejadian sampai dengan Wahyu itu mengungkapkan tentang misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Apakah di lingkup orang-orang percaya, apakah di lingkup bangsa-bangsa pilihan, bangsa pilihan, atau di luar orang-orang itu. Allah yang menciptakan dan Allah yang memiliki seluruh realita ciptaan itu. Dia punya misi. Dan misinya adalah bagaimana pembaharuan itu terjadi. Bagaimana realita dosa yang tidak terhindarkan dengan segala dampaknya. Kembali Tuhan terus menyatakan tindakan penyelamatannya, tindakan pembaharuannya, tindakan pengampunannya, mendemonstrasikan kasih-Nya kepada seluruh realita ciptaan ini. Sehingga kalau kita menghayati kasih Allah yang demikian, maka bagi kita sejatuh-jatuhnya pun kita di dalam dosa, maka hidup kita belum titik, belum berakhir. Ada kesempatan untuk bisa meraih Tuhan kembali. Karena prinsipnya Allah mencintai dan mengasihi seluruh ciptaannya, tetapi membenci ketidakbenaran, pemberontakan, dosa, dan hal-hal yang perlu dibaharui dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi sebuah perjuangan kita seumur hidup. Yunus 3 ayat 1 bukan merupakan permulaan, ya, kalau kita perhatikan di sini. Di dalam bingkai misi Allah sebagai penafsirannya, kita melihat di sini bahwa Allah menjadikan Yunus sebagai objek misinya dengan memberikan kesempatan menerima firman dan menyampaikannya kepada Niniwe. Perhatikan di sini yang Tuhan mau dari Yunus menerima firman itu dan menyampaikan firman itu kepada Niniwe. Dalam hal ini memperlihatkan adanya relasi Allah dan Yunus berkenaan dengan statusnya sebagai utusan Allah dan tugas misi ke Niniwe. Jadi di mana ada relasi, di situ ada kepemilikan. Di mana ada relasi, di situ ada penugasan. Jadi kalau kita menyadari diri kita ini, kita orang-orang yang punya relasi dengan Tuhan, maka Allah begitu senang untuk bersama-sama dengan kita, membangun hidup kita, dan memanggil kita, mempercayakan kita untuk mengerjakan misi itu, membagikan apa yang telah kita alami itu kepada dunia yang ada di sekitar kita. Yunus 3 ayat 1 bukan merupakan permulaan, tetapi merupakan permulaan baru untuk kitab Yunus dan untuk Yunus sendiri. Ya, perhatikan Yunus 3 ya. Jadi kalau di dalam pasal 1 kita bisa melihat Allah memberitakan yang pertama dan itu Yunus gagal di dalam ketaatannya. Tetapi di dalam kegagalannya akhirnya Allah juga bekerja menjangkau para penghuni kapal itu sendiri. Perhatikan ya, di dalam kegagalannya Yunus, Allah juga membuktikan kasih-Nya kepada Yunus sampai di dalam penentuannya sendiri bahwa Yunus tidak akan titik hidupnya, tidak akan habis hidupnya. Tetapi di dalam penentuannya, Dia perintahkan ikan, Dia berfirman kepada ikan sehingga Yunus dimutakan di daratan. Dan akhirnya Yunus selamat kembali dan terungkaplah segala apa yang menjadi pengalamannya yang dikisahkan di dalam Yunus pasal yang kedua itu. Yunus sudah meninggalkan, melepaskan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan atau melepaskan Yunus. Ini menarik ya. Jadi kadang-kadang kita lihat, udah tinggalkan, lepaskan aja saya. Tetapi perhatikan di sini dari cara Allah, dari hati Allah. Sekalipun kita memberontak, tetapi Dia tetap mengejar kita. Nah, saudara-saudara, ini menjadi sebuah hal-hal yang membawa kita untuk membesarkan hati kita dalam segala kerapuhan dan kegagalan kita. Termasuk juga ketika kita berhasil dalam berbagai hal. Hati-hati bahwa kita berhasil bukan karena pemberian Allah itu sendiri. Bukan karena berkat Allah itu sendiri, tetapi karena kehadiran Allah, sang sumber berkat yang mengelola seluruh realita hidup kita dan berkat-berkat yang Dia berikan bagi kita. Hal ini memperlihatkan bahwa kesabaran Tuhan sangat besar. Ya, secara manusia sudah selayaknya Allah menolak nabi yang tidak taat itu dan tidak memakainya lagi, ya. Tetapi Allah justru memanggil dan memakainya kembali dengan mengutusnya ke Niniwe.
Setelah penyelamatan Yunus secara ajaib, kini Allah memberikan kesempatan kedua bagi sang nabi untuk mentaati dia. Dalam panggilannya kedua ini, Yunus tunduk kepada panggilan Tuhan, sekalipun hanya sekedar lahiriah, karena tanpa pengenalan dan relasi yang hidup dengan Allah. Nah, saudara, apa yang bisa kita amati di sini? Bahwa secara status, dari sisi Allah, Allah menjadikan Yunus sebagai alatnya, sebagai miliknya. Tetapi dalam pemahaman Yunus, Yunus tidak menyelami isi hati Allah. Nanti ini yang membuat di dalam berbagai bentuk pemberontakannya, walaupun nanti Allah juga memberikan dia pembelajaran di pasal yang keempat itu sendiri. Di sini kita bisa melihat kalau kita melayani Tuhan ya, kadang kita melayani Tuhan karena terpaksa, atau karena orang lain, atau karena organisasi, atau karena berbagai motivasi tertentu. Mungkin kurang lebih Yunus mentaati karena berbagai alasan-alasan yang memang masuk akal gitu. Ya, dia udah bernajar. Tetapi sesungguhnya kita melihat di sini nanti ketaatan Yunus yang dia lakukan di pasal yang ketiga bukan ketaatan sepenuhnya karena relasi gitu. Dan ini buktinya nanti bahwa itu ketika terjadi perpalingan dari apa yang dipikirkannya tentang Niniwe. Ketika dia memberitakan, maka Allah konsekuen membinasakan bangsa itu. Ya. Tetapi nyatanya tidak. Dan itu yang membuat dia di dalam pasal yang kedua ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau Allah yang mengasihi, engkau Allah yang berbelas kasihan. Dan dia menunjukkan satu sikap amarah yang begitu luar biasa di sana, yang seluruh kitab di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru tidak ada nuansa kemarahan seperti kemarahan Yunus. Sampai dia mau mati, sampai dia mau menyerah dan mau meminta supaya dia mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam kehidupannya. Ya, mungkin kalau di zaman sekarang ya mungkin dia udah bunuh diri aja gitu ya. Dia cari jalan pintas. Misalnya sama seperti Yudas juga gitu. Tapi masalah Yudas adalah masalah yang memang konteksnya bisa berbeda ya. Atau dengan kita melihat di sini bahwa di dalam panggilan kedua ini Yunus tunduk kepada panggilan Tuhan sekalipun hanya sekedar lahiriah karena tanpa pengenalan dan relasi yang hidup. Ya, pengenalan dan relasi yang hidup ini menjadi entry point. Bagaimana ketaatan dalam arti yang sesungguhnya mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu siapakah kita dan ketaatan kita didasarkan oleh karena apa. Atau dengan bingkai kerja yang telah ditetapkan di dalam satu tulisan yang saya buat ini, Yunus belum memahami potret Allah dan misinya secara sungguh-sungguh. Dia tidak melihat bahwa Allah itu Allah seluruh realita ciptaan yang telah diciptakan Allah. Karena dia hanya melihat Allah itu adalah Allah mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Allahnya Yunus yang tidak boleh menjadi Allah bangsa-bangsa lain atau orang-orang lain gitu. Jadi dia memiliki pemahaman seperti itu. Tidak ada nabi di dalam perjanjian lama yang melarikan diri dari panggilannya sebagai nabi selain dari Nabi Yunus. Ya, Yunus adalah nabi yang melarikan diri ke Tarsis, tetapi dalam pelariannya menuju Tarsis, para awak kapal yang mengalami musibah bersamanya percaya kepada Allah, mempersembahkan bahkan korban, mengikarkan najar kepada Allahnya Yunus. Allah berfirman kepada Yunus di dalam pasal yang ketiga ini, katakan, bangunlah, pergilah ke kota Niniwe yang besar itu, dan berserulah kepadanya dengan seruang yang aku firmankan kepadamu. Ya, jadi ini kita dirujuk di sini kita bisa melihat bahwa Yunus 1 ayat 2 dengan Yunus 3 ayat 2 itu firman yang sama, ya. Sama dengan Yunus 1 ayat 2 itu dia katakan bangunlah, oleh ketiga kata ini imperatif, bangunlah, pergilah dan berserulah. Tidak diberikan dalam ungkapan langsung dari Tuhan tentang yang difirmankannya kepada Yunus. Namun pada ayat 4 Yunus menyerukan firman tersebut merupakan bagian atau pusat daripada firman yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Jadi firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yunus di pasal 1 persis sama. Hanya respon Yunus yang berbeda. Yang pertama Yunus lari menjauh dari Allah, tapi yang kedua di dalam segala keterpaksaannya Yunus pergi juga, yang akhirnya menjadi sebuah cara bagaimana menyatakan satu penggenapan di dalam kehidupan
Yunus itu sendiri. Nah, saudara, kalau kita perhatikan bahwa di dalam bagian ini kita melihat bahwa penyelamatan Yunus yang secara ajaib ini, Allah memberikan kesempatan yang kedua bagi dia untuk mentaati dia. Dalam panggilan kedua ini Yunus tunduk kepada panggilan Tuhan sekalipun sekedar lahiriah. Ini tadi yang sudah dikatakan ya. Allah berfirman kepada Yunus dan kita melihat dia pergi ya. Dia Niniwe, kota yang besar itu, berseru kepadanya dengan seruan yang aku firmankan kepadamu, sama dengan bagian yang sudah dinyatakan di dalam pasal 1 ayat yang kedua ini. Berdasarkan firman Tuhan itu Yunus pergi ya. Yunus secara aktif pergi seperti yang firman Tuhan katakan. Tetapi di dalam bagian yang pertama kita melihat dia aktif juga, tapi aktif melarikan diri. Tapi bagian yang kedua dia aktif, tapi aktif untuk mentaati, pergi sesuai dengan apa yang disampaikan Tuhan kepadanya. Yang khas dalam ayat 3 ini adalah kalimat Niniwe adalah kota besar milik Allah. Nah, ini perhatikan, ini penegasan lagi. Niniwe kota besar milik Allah. Jadi ketika di dalam pasal 1 diceritakan bahwa Niniwe itu adalah kota yang jahat di mata Tuhan. Tetapi sekalipun jahat di mata Tuhan, kota itu juga adalah milik Allah. Kenapa milik Allah? Karena kota itu adalah ciptaan Allah. Bangsa Asyur itu adalah bangsa juga nanti yang dipakai Allah untuk mendidik bangsa Israel di dalam segala pemberontakannya. Di sini dikatakan bahwa Niniwe adalah kota yang besar milik Allah. Pernyataan ini tentu sangat bertentangan dengan teologi yang mereka anut pada waktu itu. Jadi orang Israel atau Yunus itu sendiri yang menyatakan bahwa kota Allah itu hanya Yerusalem ya. Pernyataan berhubungan dengan genetif ini sama dengan kota Allah pada Mazmur 48 ayat 1 yang menuju kepada Yerusalem. Selain Yerusalem tidak ada pernah disebut kota Allah bagi kota lain selain Niniwe. Jadi perhatikan ini kepemilikan Allah atas Niniwe sama ya kepemilikan Allah tentang Yerusalem itu sendiri. Ya, jadi si narator menyajikannya sedemikian rupa jelas di dalam bagian ini. Penulis sengaja menggunakan formulasi tersebut sebagai kritik pedasnya kepada teologi yang sangat kalvinistik, ya, yang sangat fanatik kepada suku sendiri, kepada dirinya sendiri sebagai orang pilihan pada waktu itu yang dikembangkan oleh kelompok Tawarikh. Nah, saudara, memang kalau kita lihat secara rasio kita bisa menerima pada waktu itu. Setelah kalau kita lihat kitab Tawarikh, kita memperhatikan di sana bagaimana Israel begitu memprotek, memelihara hidup mereka di dalam satu kekhususan sebagai umat Allah. Tetapi ketika Allah memanggil mereka menjadi bangsa yang khusus, bangsa yang dipulihkan kembali di dalam sejarah Tawarikh ya, atau di dalam masa Nehemia membangun kembali Tempo Yerusalem, itu tidak berarti bahwa mereka tidak punya tanggung jawab untuk melihat bangsa-bangsa yang lain gitu. Besarnya kota Niniwe digambarkan dengan frasa 3 hari perjalanan luasnya. Ini merupakan penggambaran yang berlebihan terhadap kota Niniwe. Pada waktu itu tidak ada kota yang segiganitas ini disengaja oleh penulis bahwa jika luas kota besar tersebut 3 hari perjalanan, maka tentu saja jumlah penduduknya juga giganitas banyaknya. Jadi banyak. Jika kota ini dibinasakan oleh karena dosanya, maka ini merupakan bencana yang amat lebih besar daripada bencana Sodom dan Gomora. Jadi dengan gagasan misi Allah sebagai bingkai kerja penafsiran, kita memahami kitab Yunus, kita akan melihat bahwa Allah dalam kedaulatannya kembali memanggil Yunus untuk membuktikan kasihnya. Perhatikan, untuk membuktikan kasihnya kepada Yunus dan kepada Niniwe. Ya. Jadi apakah yang memberontak dan kejahatan itu ada di Niniwe dan Yunus, tetapi kita melihat potret kasih Allah yang sangat luar biasa. Allah memberi kesempatan kedua kepada Yunus untuk menyampaikan firman Tuhan. Sehingga kota Niniwe yang besar itu mendapat belas kasihan Allah ketika Yunus menyampaikan firman Allah kepada mereka berkenaan dengan kejahatannya yang besar di hadapan Allah. Dalam hal ini menegaskan pentingnya pengenalan dan relasi yang nyata demi tercapainya misi Allah itu bagi Yunus dan
bagi Niniwe. Ini sebenarnya yang terjadi. Tetapi di dalam bagian ini kita akan melihat lagi ya, bahwa di dalam tindakan Yunus nanti, kita akan melihat bahwa Yunus ini perlu dibangun, perlu diproses terus-menerus. Maka dalam pertanyaan hari Rabu yang lalu, apakah Yunus bertobat? Ini pun juga terbuka sesuatu hal banyak penafsiran. Ya, dikatakan itu perginya ke Niniwe itulah tanda pertobatannya. Tetapi kenapa dia memberontak lagi di pasal yang keempat? Tetapi ini membuktikan satu hal yang penting, bahwa di satu sisi bahwa Allah yang mengontrol, walaupun manusia memberontak. Di satu sisi juga ketika kita mau menunjukkan sebuah penolakan kita kepada panggilan Allah, maka dalam berbagai cara Allah memberikan kita pembelajaran. Jadi kalau kita menemui kesulitan-kesulitan, nanti kita akan melihat di dalam pasal yang keempat, itu tidak berarti bahwa Allah tidak punya tujuan. Kita yang kadang-kadang buta, tidak melihat sampai ke sana. Kalau kita mengalami pergumulan, kalau kita jatuh di dalam dosa, ini bukan berarti Allah tidak punya tujuan. Ketika Dia mengizinkan itu terjadi, maka Dia punya rencana baik bagi kita. Mungkin kita akan melihat bahwa udah tamatlah riwayat saya, tamatlah riwayatnya dia. Tetapi bagi Allah yang menciptakan kita, selagi ada hidup, ada kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan, untuk menyatakan diri apa adanya di hadapan Tuhan, dan akhirnya kita bisa menemukan diri kita yang sebenarnya di hadapan Allah itu sendiri. Harulah semua manusia dan ternak berselubung kain, kabung, dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ini menjadi sebuah hal yang kita lihat ketika Yunus menyampaikan firman Tuhan itu, maka kita melihat di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9, kita perhatikan bagaimana firman Allah diberitakan oleh Yunus kepada Niniwe. Dan di dalam bagian ini kita melihat bagaimana orang Niniwe itu setelah masuk di dalam kota dan mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Yunus itu sendiri, akhirnya mereka menyatakan di dalam ayat yang ke-8 itu, dikatakan siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Saudara-saudara, perhatikan di sini bagaimana bangsa Asyur, bagaimana kota Niniwe itu melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang layak dimurkai dalam kejahatannya mereka. Tetapi di satu sisi mereka melihat kesempatan dari Allah, keberadaan Allah yang mereka kenal, yaitu Allah Yunus itu sendiri. Allah yang berbelas kasihan dengan memanggil Yunus melalui kesempatan kedua, menyampaikan firman kepada Niniwe, kota yang besar, membuat Yunus masuk dalam kota itu dan mulai memberitakan firman Allah. Masih 40 hari lagi, hukuman akan datang kepada Niniwe jika tidak bertobat. Luas kota Niniwe adalah 3 hari perjalanan, sehingga Yunus masih ada kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Yunus telah memberitakan firman tersebut, dan seluruh penduduk kota Niniwe yang besar telah mendengarnya. Dari tengah-tengah kota Niniwe, nubuat yang Yunus sampaikan dapat disebarkan cepat-cepat ke pelosok kota. Maksud pengarang kitab Yunus dalam hal ini adalah memperlihatkan bahwa nubuat Yunus berhasil pada hari pertama dan membawa orang Niniwe ke pertobatan. Nubuat yang Yunus ucapkan pendek saja. Perhatikan, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggabalikan. Sepertinya Yunus berpendapat bahwa nubuat hukuman ini adalah firman habis firman yang memang ini ketentuan untuk menghabisi kota Niniwe yang kehendak Allah disampaikan kepada Niniwe. Karena orang Niniwe telah melakukan banyak kejahatan, maka Tuhan akan menghukum mereka. Ini yang ada dalam pikiran Yunus. Jadi di satu sisi pun ada sebuah juga penafsiran mengatakan begini, bahwa ketaatan Yunus karena dia masih berharap ya bahwa kebenciannya kepada kota Niniwe itu sendiri
ini kesempatan Allah menggenapi, dan itu penggenapan firman Tuhan. Makanya ketika terjadi sebaliknya, ketika orang Niniwe merespon dengan penuh penyesalan, berkabung, bukan hanya manusia biasa, raja juga, tapi dikatakan bukan hanya itu, anak-anak, ternak, hewan-hewan mereka disuruh untuk berpuasa. Dan akhirnya dengan taat mereka melakukan. Ini luar biasa ya. Nah, di sini kita perhatikan bahwa bagaimana itu terjadi. Terjadi bukan karena usaha Yunus itu sendiri. Yunus hanya sedikit dia menyampaikan. Tetapi perkataan yang singkat itu, Tuhan pakai dengan luar biasa untuk menyentak keadaan kota Niniwe yang hidup dalam kejahatan itu yang telah sampai di mata Tuhan. Kalau demikian, maka nubuat Yunus yang diucapkan menjadi nubuat yang tak bersyarat. Bagaimanapun tidak ada orang Niniwe, tindakan orang Niniwe, kota Niniwe pasti akan dihancurkan. Tetapi perhatikan di sini, bukan demikian maksud nubuat itu. Nubuat ini tidak dimasukkan sebagai ultimatum atau sebagai tuntutan terakhir. Nubuat Yunus adalah nubuat bersyarat, kondisional. Ya, kalau orang Niniwe tidak bertobat, kalau mereka tidak berbalik dari kejahatannya, maka kota Niniwe akan dihancurkan. Frasa keempat, 40 hari lagi menegaskan bahwa Tuhan memberikan waktu kepada orang Niniwe untuk bertobat. Masih membuka jalan untuk mengubah jalan hidupnya. Ini juga kesempatan yang terus Tuhan berikan bagi kita. Ya, dan termasuk bagi Yunus itu sendiri nanti kalau kita lihat di dalam kisah-kisah. Kita perhatikan di sini Allah adalah Allah yang selalu memberikan kesempatan. Tetapi kadang-kadang kita melihat itu sebuah kesempatan untuk menunda-nunda. Wah, masih ada waktu, masih ada waktu. Tetapi perhatikan dikatakan firman Tuhan di satu sisi. Jika pada hari ini engkau mendengarkan suaranya, maka engkau jangan mengeraskan hatimu gitu. Tuhan tidak berkenan akan kematian orang berdosa. Ini fakta. Tetapi menghendaki manusia bertobat supaya ia hidup. Dengan tujuan itu Tuhan mengutus nabinya Yunus. Firman Tuhan tidak mau mematikan manusia. Tetapi mau membuka jalan yang baru bagi mereka. Yunus menubuatkan bahwa setelah 40 hari Niniwe akan ditunggal-balikan. Tiap orang Israel mendengar kata itu menunggak-balikan. Segera teringat kepada nasib kedua kota Sodom dan Gomora. Ya, kalau kita lihat di kitab Kejadian. Kalau Niniwe tidak bertobat, maka kota itu akan ditunggang-balikan seperti Sodom dan Gomora. Dalam hal ini pengarang kitab Yunus, ya, atau yang menulis kitab Yunus ini tidak peduli dengan masalah apakah orang Niniwe dapat mengerti Yunus. Apakah Yunus berbahasa Asyur atau berbahasa Aram yang merupakan bahasa internasional pada waktu kitab Yunus ini dikarang. Atau Yunus memakai bahasa Ibrani. Ya, kitab ini utamanya tidak mau menyajikan sejarah, tetapi hanya mau menyajikan satu pengajaran tentang misi Allah bagi bangsa-bangsa. Dengan mendengarkan firman Tuhan, maka orang-orang Niniwe percaya kepada Allah dan berseru untuk pertobatan dan berpuasa. Yang menarik dalam cerita ini sesuatu yang ekstrim. Terjadi bahwa yang berpuasa dan berpakaian kabung adalah dari dewasa sampai anak-anak. Cerita yang ekstrim ini merupakan bahasa metaforis dengan maksud bahwa cerita yang disampaikan Yunus membawa pertobatan bagi seluruh Niniwe. Jadi tidak ada yang sisa. Jadi orang yang penting aja bertobat, orang yang kecil aja ikut serta juga. Nah, ini yang menjadi perdebatan. Nah, kalau misalnya akhirnya dibinasakan, masa sih ternak dibinasakan juga? Nah, ini menjadi sebuah perdebatan, itu tidak perlu. Tapi mau mengingatkan kembali kesempatan yang Allah berikan bagi manusia yang ada di kota Niniwe pada waktu itu. Memberikan dampak kepada semua yang hidup di kota Niniwe itu sendiri. Termasuk ternak-ternaknya, anak-anak kecil yang boleh dikatakan secara tindakan mereka tidak bersalah. Tetapi ketika bangsa itu tidak bertobat, maka itu akan di bumi hanguskan. Tetapi ketika mereka bertobat sebagai diceritakan di dalam pasal yang ketiga ini, akhirnya mereka mendapatkan belas kasihan Tuhan. Setelah rakyat dan membawa mereka kepada pertobatan, firman yang dikabarkan oleh Yunus pun sampai kepada Raja Niniwe. Hal ini memiliki makna bahwa berita Yunus menyebar dari tingkat paling bawah, yaitu rakyat jelata, sampai ke kalangan istana. Ya, setelah mendengar firman tersebut,
sama seperti rakyatnya. Dia pun bertobat dan tanda pertobatannya adalah dengan melepaskan jubah yang menyelubungi diri dengan kain kabung dan duduk di atas abu. Cara berkabung seperti ini merupakan kebiasaan di Timur Tengah pada waktu ini. Pada waktu itu saya nggak tahu nih Bang Togi masih melihat hal-hal itu nggak di Timur Tengah gitu ya. Nah kalau kita perhatikan begini saudara-saudara bahwa Allah menunjukkan sebuah demonstrasi kuasanya ya di dalam ketidakmungkinan Niniwe itu bertobat. Akhirnya Tuhan memanggil mereka untuk bisa kembali di dalam keadaan hidup yang sebenarnya. Setelah menunjukkan perkabungan, raja membuat sebuah surat perintah harus dibacakan kepada rakyat Niniwe. Surat perintah ini satu perintah yang lebih ekstrim dari ayat 5, bahwa yang seharusnya bertobat dan berpuasa bukan hanya manusia saja, melainkan semua ternak harus melakukan perintah tersebut. Semua ternak harus bertobat juga, bahwa mereka tidak boleh makan dan minum. Perhatikan ya, terinklusinya semua ciptaan Tuhan pada waktu itu. Masih dalam konteks perintah raja, selain berpuasa, semua manusia dan binatang harus melakukan tindakan yang sama dengan raja, yaitu menyelubungi diri dengan kain kabung. Yang menjadi pokok penting dalam perintah raja ini adalah sebuah perintah untuk berseru kepada Allah. Nah ini perhatikan, berseru kepada Allah itu mengacu kepada itu. Paralel dengan cerita pasal 1, bahwa awak kapal yang berasal dari berbagai negeri tersebut berseru kepada Allah. Orang Niniwe juga berseru kepada Allah. Ini kata berseru kepada Allah ini menjadi puncak perpalingan mereka kepada Tuhan. Ya. Kembali kepada luas kota itu, kita bisa melihat bahwa di dalam bagian ini adalah kota yang begitu besar, yang kota milik Allah, yang sudah sampai di hadapan Tuhan juga kejahatannya. Yang menarik adalah harapan dari perintah Raja Seterbu. Bagian ini paralel dengan berita yang sudah dinyatakan di dalam kisah ini, dikatakan siapa tahu Allah akan berbalik dari murkanya yang menyala-nyala menjadi pemaaf sehingga kita tidak menjadi binasa. Maka kita perhatikan di sini ya, bagaimana respon mereka, bagaimana mereka menunjukkan sebuah kondisi kehidupan yang akhirnya sadar akan keberadaan mereka, sadar akan kehancuran mereka, sadar akan kebutuhan mereka pertolongan. Maka di satu sisi kita bisa melihat bahwa keselamatan adalah milik Allah, kasih sayang milik Allah, pemulihan ada di Allah. Tetapi dikatakan siapa tahu, ini mengungkapkan sebuah penyerahan diri. Bukan ungkapan bahasa ragu-ragu tentang Allah, tetapi mengungkapkan sebuah keadaan di bawah sebenarnya aku tidak layak ini. Tetapi kalau Allah mau, Allah juga mau menolong saya. Kadang kan kita menjadi hakim sendiri atas diri kita atau atas diri orang lain di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita melihat kisah ini, di tengah-tengah keterpurukan pun, di tengah-tengah tidak ada lagi harapan pun oleh karena realita kejahatan, realita dosa kita, sebesar apapun dosa kita. Dikatakan bahwa ketika kita mengenada kepada Tuhan, maka ada kata siapa tahu Allah berbelas kasihan. Karena mereka tahu bahwa ya dari sisi Allah ya dia sayang karena itu miliknya. Tetapi yang Allah harapkan adalah sikap hati yang terbuka atas segala keberadaan mereka itu. Maka 3 ayat 10 dikatakan ketika Allah melihat perubahan mereka itu, ya, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak melakukannya. Saudara-saudara, ini menarik. Di dalam Yunus pasal 3 ayat 10, kita akan melihat di sini bagaimana cerita ini menjadi sesuatu hal yang menarik. Banyak orang berdiskusi, berdialog tentang Allah menyesal. Tetapi hari Rabu yang lalu saya menceritakan, kita bisa melihat, kita bisa memperhatikan bahwa di dalam penyesalan Allah bukan seperti dalam penyesalan manusia, bukan karena Allah berdosa, tetapi karena dia sedih melihat realita keadaan manusia berdosa itu dan melihat bagaimana mereka menunjukkan pengharapan kembali kepada Allah. Maka apa yang telah dirancangkannya, yang merupakan sisi keadilannya,
ditangkap atau dipotong oleh realitas kasih-Nya yang melebihi keadilan Allah. Dan ini yang kita perhatikan nanti, bagaimana Kristus juga menyatakan kebenaran ini. Ya, sehingga keadilan dan kasih itu menyatu ketika keadilan Allah bahwa manusia harus binasa. Tetapi kasih Allah menyatakan bahwa manusia bisa diselamatkan kembali, bisa dipulihkan kembali, bisa dibangun kembali di dalam persekutuan dengan Allah. Dalam bagian-bagian ini saya tidak membacanya secara menyeluruh karena waktu tidak cukup untuk kita semua. Tapi kalau kita perhatikan di dalam bahasa Ibrani-nya, salah satu kata menyesal di sana itu kata sub. Ya, bertobat artinya perubahan pikiran dari tingkah laku. Kata sub ini juga dikenakan kepada Allah dalam arti perubahan pikiran dan tingkah laku. Maksudnya adalah Allah yang tadinya berpikir untuk membinasakan Niniwe yang jahat itu karena dosa mereka, berubah menjadi belas kasihan sehingga Dia mengampuni dan menyelamatkan Niniwe dengan kasih-Nya juga, dengan kedaulatannya. Dalam hal ini maka perubahan pikiran dan tingkah laku Allah menjadi ironi bagi pikiran dan tingkah laku Yunus yang masih keras hati, yang masih memberontak. Perhatikan ya, Yunus ini begitu sangat sangat tidak bisa diruntuhkan ya kondisi hatinya, dan memang itu menggambarkan hati manusia. Maka ketika kita melihat hati kita yang begitu keras, hati kita yang memberontak, dan segala realita di mana kita sudah putus asa dengan kehidupan kita, Allah yang memiliki kasih melampaui keadaan kita, Dia mampu memberikan kita pertolongan. Allah saja menyesal, ini ironinya ya, dan berbalik ya. Jadi berubah pikirannya terhadap Niniwe itu sendiri. Masakan Yunus terus memberontak dengan mengeraskan hatinya. Pemikiran ini bisa memperlihatkan bagaimana Allah begitu manusiawi dan berpihak kepada manusia. Allah begitu manusiawi dan berpihak kepada manusia. Ingat, sebentar lagi kita Natal, kita akan melihat firman yang telah menjadi manusia itu dikatakan diam di antara kita. Dia bersama-sama dengan kita. Itu Yohanes 1 ayat yang ke-14. Dan itulah Allah, Dia berpihak. Kalau Dia tidak berpihak kepada kita, untuk apa Dia datang dalam wujud manusia? Kalau Dia tidak menolong, memberikan pertolongan kepada kita, untuk apa Dia merasakan semua penderitaan yang dirasakan seperti dirasakan oleh manusia? Hanya Dia tidak berbuat dosa. Itu yang ditegaskan oleh penulis surat Ibrani. Tetapi kembali dinyatakan di sini bahwa keadilan Allah dan kasih Allah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam seluruh realita kehidupan kita. Makanya ketika kita bisa melihat bagaimana hal ini kita menghayati dalam hidup kita sebagai orang yang hidup di zaman ini, maka kehadiran Allah dalam wujud manusia Kristus menjadi sebuah kepastian yang semakin meneguhkan. Kalau di dalam perjanjian lama ini menjadi sesuatu hal yang masih samar-samar, tetapi kita akan melihat di dalam peristiwa Natal yang sebentar lagi kita akan nikmati, mengingat kembali, kita akan melihat kasih Allah yang sangat luar biasa itu. Allah saja menyesal dan berbagi, masakan Yunus tidak. Di sini juga kita melihat, kalau kita menyatakan kebencian, atau kita bisa melihat suasana hati kita kepada orang-orang yang paling kita benci, maka tidak lain dan tidak bukan, pasti kita berseberangan dengan hati Allah itu sendiri. Dan ini yang perlu disentuh Allah di dalam hati kita. Bisa kita pikirkan, bisa kita melihat hati kita masing-masing. Adakah hal-hal itu menjadi hal yang masih tumbuh di dalam kehidupan kita saat ini? Pemikiran juga ini memperlihatkan bagaimana Allah begitu manusiawi dan berpihak kepada manusia. Keadilan Allah itu menjadi satu erat berkaitan dengan kebenaran Allah itu sendiri. Bicara tentang keadilan Allah tidak hanya bisa dilihat bagaimana Ia menghukum manusia yang jahat, tetapi juga melihat bagaimana Ia berpihak kepada mereka yang membencinya. Kita disebut benar hanya karena dibenarkan oleh Allah, dan pengampunan itu imbalan dari pertobatan manusia. Hal ini sebenarnya jelas dari cerita kata-kata nahkoda kapal
yang mengatakan, bangunlah dan serulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Ya, Yunus 1 ayat 6. Demikian juga kata-kata Raja Niniwe yang disampaikan kepada rakyatnya dan binatang-binatang. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang melanyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Jadi ini satu kenyataan bahwa tindakan penyelamatan itu, tindakan pemulihan itu adalah karya Allah di dalam kedaulatannya, hak Allah juga. Ya, sehingga ekspresi yang kita wujudkan, kita mendapatkan pelepasan bukan karena dari sisinya kita. Tetapi keterbukaan hati kita, kebutuhan kita akan Allah dan pengampunan Allah, ini menjadi sebuah entry point bagaimana kita mengalami apa yang Allah mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, walaupun manusia mengakui dan berbaring dari kejahatannya, tidak otomatis akan selamat. Namun mereka dapat mengakui dan bisa berharap karena keselamatan adalah milik Allah. Dan itu yang diakui oleh Yunus di dalam Yunus pasal yang kedua, ya, ayat 10 itu. Yang memberikan kepada milik kepunyaannya berdasarkan kasih yang melampaui akal dan realitas pemberontakan seperti Niniwe atau Nabi Yunus. Ya. Allah yang menyesal karena ia memiliki kedaulatan dan belas kasihan akhirnya memberikan dampak kepada Yunus dan Niniwe. Yunus tetap dipakainya sebagai nabinya yang kembali menyampaikan peringatan kepada Niniwe, sehingga seluruh kota Niniwe dari raja sampai kepada rakyat bahkan ternak mengalami pertobatan atau pembaharuan. Nah, saudara, beberapa keterangan selanjutnya nanti lihat di dalam makalah, ya. Ini merupakan sebuah pernyataan diri Allah sebagai Allah yang menyesal, berarti Allah berinisiatif untuk menyatakan hukuman kepada manusia karena dosanya. Jadi ini dari sisi Allah yang menyatakan hukuman. Sehingga kalau kita melihat bahwa teganya Tuhan menghukum, itu dalam kedaulatannya kita tidak punya hak untuk menanyakan. Ya, sama halnya ketika kok Allah mengasihi, kok Allah menyelamatkan. Itu bukan karena layak itu diselamatkan, tapi karena Allah pun menunjukkan kasih-Nya. Allah berinisiatif membatalkan malapetaka yang telah dirancangkannya karena permohonan dan pertobatan manusia itu sendiri. Itu kita lihat ayat-ayatnya. Allah berbelas kasih kepada orang-orang yang merintih karena didesak dan ditindas. Kita lihat itu di dalam Hakim 2 ayat 18. Allah merasa sayang kepada umatnya, ya, kepada umatnya sendiri. Allah memberikan penghiburan kepada umatnya. Allah mengadakan pembalasan atas musuh-musuh umatnya. Di satu sisi ada satu kata menyesal juga, katanya nacam, ya, naham, yang ada pada diri Allah, menyatakan sikap dan perasaannya yang diekspresikan kepada manusia ketika berhadapan dengan manusia berdosa. Bertobat, berduka, tertindas, yang pada situasi bersifat negatif merupakan murka, penghukuman, pembalasan, malapetaka. Pada sisi lain bersifat positif, berupa belas kasihan, keselamatan, penghiburan, pembelaan sebagai tindakan yang tepat bagi manusia itu sendiri. Jadi itu kata lain yang kita bisa amati kalau kita perhatikan kata menyesal itu. Jadi nanti kalau kita perhatikan bahwa hal-hal itu yang kita perlu amati, bahwa penyesalan Allah bukan di dalam konotasi seperti penyesalan manusia yang berdosa. Jadi itu kita pahami itu dengan baik. Nah, saudara, ketika kita melihat bahwa Niniwe mendapatkan pengampunan, maka kita akan melihat nanti di dalam pasal yang keempat bagaimana Allah berespon, ya, berespon terhadap Yunus yang marah dan juga mengungkapkan bagaimana tindakan yang dipertanyakan oleh Yunus itu, supaya nanti akhirnya pun Yunus juga mendapat pelajaran di dalam hal seperti itu. Nah, saudara, kita akan melihat kita akan mengakhiri bagian ini. Ada beberapa catatan ya nanti di dalam PowerPoint bisa dibacakan kembali, tapi karena waktu tidak cukup banyak bagi kita akan melihat di sini bahwa di dalam pasal yang ketiga ini kita melihat lagi bagaimana Allah begitu mengejar pribadi-pribadi yang penuh dengan pemberontakan itu. Tetapi bagaimana itu secara efektif dialami oleh manusia?
ketika akhirnya ada alat yang menyampaikan, walaupun di dalam setengah dalam ketaatan, setengah dalam kerelaan. Yang kedua, kita akan melihat keterbukaan gitu. Nah, perhatikan bahwa keselamatan yang ditawarkan oleh Allah adalah keselamatan yang menyeluruh secara universal. Perhatikan di dalam satu komunitas kota Niniwe yang jahat itu, pertobatan mereka memberikan dampak yang menyeluruh juga di dalam kehidupan mereka. Maka kita melihat dalam pasal yang keempat, kita perhatikan bahwa Allah melihat bahwa ini tidak pas dengan hati Yunus. Maka apa yang kita pelajari dalam ayat pasal yang keempat, saudara-saudara, dikatakan Allah mengasihi bangsa-bangsa lain yang Yunus menginsafinya. Nah, apa itu? Bagaimana dia mengungkapkan ketika dia menginsafinya? Kalau kita perhatikan pasal 4 ayat 1, dikatakan, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Perhatikan ayat 2, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu. Nah, perhatikan di sini, aku tahu. Ya, dia hanya tahu secara pengetahuannya bahwa engkaulah Allah yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Nah, perhatikan gimana ini respon Yunus. Biasanya kalau misalnya terjadi pertobatan kita, wah ini luar biasa sukacitanya. Tapi Yunus berbeda. Di mana persoalan Yunus di sini? Persoalan nasionalismenya, iya juga. Persoalan mungkin pada waktu itu dikatakan dia mungkin sebagai nabi yang gagal karena dia menubuatkan kemenangan bagi Israel pada waktu itu. Boleh juga gitu. Tetapi kalau kita lihat dari perspektif Allah, persoalan Yunus bukan hanya persoalan budaya, bukan hanya persoalan di mana dia menjadi orang pilihan, bukan hanya persoalan karena dia menjadi bangsa yang spesial di mata Tuhan. Tetapi persoalan Yunus lebih kepada hatinya Yunus itu sendiri, di mana dia tidak berpaut dengan Allah. Nah, teman-teman, makanya di sini kita mesti hati-hati. Mungkin juga kita punya hidup atau punya sikap hati seperti Yunus ini. Ya, karena terpaksa kita melakukan ini dan itu. Tetapi sesungguhnya bukan di dalam kerangka keterpautan kita kepada Tuhan. Sehingga ketika tujuan-tujuan kita tidak tercapai, maka kita satu sisi menginsafinya secara pengetahuan. Tetapi hati kita ngedongkol. Dan inilah yang dialami Yunus di dalam pasal yang keempat, di dalam pasal yang keempat kitab Yunus. Lalu Allah merespon kepadanya, dikatakan, layakkah engkau marah? Dikatakan Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia sendiri di situ mendirikan sebuah pondok. Ia duduk di bawah naungan, menantikan apa yang terjadi dengan kota itu. Tadi kita sudah baca bagian ini ya, pasal 4 itu. Tapi mari kita perhatikan catatan-catatan yang perlu di dalam bagian ini. Kalau kita perhatikan di sini bahwa persoalan Yunus adalah persoalan yang memang tidak tuntas kepada dirinya. Ya, kita bisa melihat bagaimana ketika Allah menyuruh dia dan diberi kesempatan oleh Allah, tetapi ketika hasilnya tidak pas dengan apa yang dipikirkannya. Kan masih dia berharap tadi di pasal yang ketiga itu. Ya, mudah-mudahan ini bangsa Asyur ini yang musuh umat Allah yang sudah menindas sedemikian rupa akan dihabisi oleh Allah. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Makanya dalam kalkulasi manusia dikatakan layak, nggak ada guna saya lagi sebagai nabi yang harus menubuatkan sesuatu kemenangan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi perhatikan bahwa Allah menyatakan sesuatu yang lebih jauh daripada itu kepadanya. Bahwa ditanya, apakah layak engkau marah? Gitu. Mau dikatakan sebenarnya Yunus nggak layak marah. Tetapi realitanya Yunus marah sedemikian itu. Ya, sampai dia katakan, maka sekarang Yahweh ambillah nyawaku dari jiwaku dariku, sebab lebih baik aku mati daripada hidup. Berkatalah Yahweh kepadanya, benarkah itu menjadikan kemarahanmu? Saudara-saudara, ini menjadi sebuah ironis lagi ya. Ketika hati manusia itu tidak terus dibangun untuk seirama dengan hatinya Allah. Dan mungkin hati kita juga seperti itu. Mungkin juga kegagalan-kegagalan kita yang sedang kita alami saat ini.
Bagi Allah, dia menerima hal itu apa adanya. Tetapi yang perlu di sini nanti, sehingga ada seorang penafsir, kenapa kok kayaknya kalimat terbuka di dalam pasal 4 itu ayat 11 itu merupakan sebuah pertanyaan. Dia katakan begini, bahwa itu perlu supaya menjadi perenungan bagi kita yang hidup di sepanjang sejarah zaman. Kita melihat apakah kita layak untuk menentang kehendak Allah dan apa yang Allah maui. Ketika Allah itu telah melakukan berbagai tindakan untuk memberikan kita sebuah pengertian, pemahaman gitu di dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan bagian demi bagian dalam hal ini, kita akan melihat bahwa seluruh pasal yang keempat bicara tentang bagaimana Allah menegaskan kembali bahwa kehendaknya harus dinyatakan melalui Yunus. Bagaimana dia menyatakan kembali, dia mengajarkan Yunus dengan berbagai tindakan yang diberi pelajaran di sana. Dan kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-11, saudara-saudara, kita akan melihat bahwa Allah di sana mengajak Yunus memikirkan. Ketika Yunus sendiri sayang kepada alat-alat yang melindungi Yunus di dalam peristiwa itu, memberikan pelajaran kepada Yunus. Tetapi justru digunakan oleh Allah di situ. Bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, milikku itu, yang jahat, yang dikatakan dia tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Saudara-saudara, kita masuk di dalam diskusi ya. Saya tidak akan mengekspos kalimat-kalimat ini, catatan-catatan tentang keterangan penafsiran ini. Kita akan nanti baca di dalam makalah, tapi supaya kita bisa lebih berinteraksi, saya mengajak kita untuk melihat bagian ini. Bahwa kemarahan Yunus adalah kemarahan karena tidak memahami kasih Allah, hati Allah. Kemarahan Yunus, kemarahan yang berorientasi kepada dirinya. Dan kemarahan Yunus kenapa itu terjadi? Itu kemarahan karena memang selalu dia mengerjakan apa yang dikerjakan itu, kalau kita rujuk ke pasal yang ketiga, itu tidak dengan sepenuh hati. Tetapi hal yang kedua kita perhatikan bahwa Allah terus mengajar dia, Allah terus memberikan pelajaran bagi dia. Sehingga ketika dia berargumentasi dengan Yunus itu sendiri pun di dalam pasal yang keempat ini, kita perhatikan bahwa Allah begitu sabar, Allah begitu memberi kesempatan, Allah begitu bertanya, layakkah engkau marah, layakkah engkau marah. Tetapi kalau kita perhatikan, Yunus menjawab apa? Selayaknya aku marah, bahkan aku marah, aku mati, lebih baik aku mati. Saudara-saudara, itulah Yunus, dan mungkin itulah juga kita. Tetapi kembali lagi di dalam kondisi itu, Allah menyatakan kasih-Nya. Demi siapa? Demi orang-orang yang memberontak itu. Ya. Sebagai buktinya kasih Allah kepada Yunus, dia tidak langsung memotong hidup Yunus sedemikian rupa. Walaupun sebenarnya ini sudah titik hidupnya Yunus. Tetapi dia selalu memberikan kesempatan. Dalam kejahatannya Niniwe juga, itu seharusnya itu dibinasakan. Tetapi akhirnya karena itu miliknya dan karena dia begitu melihat sayang ketika bangsa itu akan binasa di dalam dosanya, dia memberikan kesempatan juga untuk bertobat. Maka kepada kita juga hal yang sama untuk bisa direfleksikan kebenaran-kebenaran ini. Sebelum kita masuk ke dalam diskusi ya dan menyanyikan satu lagu pujian, maka apa yang kita bisa pelajari dari kitab Yunus? Kita akan melihat akan potret Allah, kasih Allah yang melampaui akal. Marilah kita menghayati itu. Dia adalah Allah yang begitu mengasihi, tidak pernah menginginkan kebinasaan manusia ciptaannya, tapi Dia memanggil kita. Nah, ketika alat-alat kita yang percaya kepadanya gagal pun, kasih Allah pun cukup juga untuk memulihkan di sana. Tetapi dari sisi manusia yang memberontak adalah ada satu kerinduan, ada satu keadaan di mana kita melihat bahwa kita membutuhkan Dia dalam hidup kita.
Yang kedua, saudara, kita perhatikan, ingat kembali bahwa ketika kita belajar kitab Yunus ini tadi, maka itu berurusan kepada pelayan-pelayan Allah, pelayan-pelayanannya Allah, dan kepada dunia yang ada di sekitar para pelayan itu di mana kita dipanggil. Jadi ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Dan yang ketiga yang kita perhatikan, bagaimana harmonisasi hubungan antara Allah dan Yunus dan kembalinya Niniwe itu di hadapannya. Itu tidak terlepas bagaimana mereka berelasi kembali dengan Tuhan. Pemulihan Yunus bukan pemulihan di dalam tataran memperlihatkan aktivitas, tetapi lebih dalam di dalam hatinya secara pribadi. Maka hal ini juga yang kita perhatikan ketika kita melihat pembelajaran yang disampaikan oleh Allah kepada Yunus. Allah mau untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Kenapa dia tidak jadi menghabisi, membinasakan Niniwe itu? Karena Niniwe adalah miliknya, dan karena Niniwe juga adalah objek kasihnya. Dan dia mau sebenarnya supaya Yunus seirama hatinya Yunus dengan hatinya untuk melihat hal itu. Walaupun bangsa Asyur, walaupun kota Niniwe itu boleh dikatakan adalah komunitas yang menjajah umat pilihan Allah itu sendiri. Tapi kalau kita lihat faktor kenapa itu semua terjadi, pemberontakan Israel juga kan, kalau kita lihat secara akarnya. Allah mengizinkan hal-hal itu untuk memurnikan umat pilihannya. Nah, kadang-kala kita juga mengalami sebuah ganjaran, mengalami kesulitan, bahkan jatuh di dalam berbagai realita dosa. Satu sisi kita melihat bahwa Allah akan menyatakan penghukuman. Tetapi di sisi lain kita akan melihat Allah mau menyatakan kasih-Nya di sana. Sehingga ketika kita melihat dalam titik tertentu nggak ada harapan lagi. Maka ketika kita melihat Allah, ada celah di mana Allah kembali bisa memberikan kita pertolongan di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana itu terjadi semua, ini yang terakhir, yang ketiga yang saya katakan bahwa itu pengenalan kita yang terus-menerus bersinggungan. Relasi kita, hubungan kita, ya keterbukaan kita, kesadaran kita, kebutuhan kita akan Tuhan. Ini menjadi hal yang tidak pernah habis sampai kita ketemu Tuhan nanti. Saya nggak tahu teman-teman alumni, apakah dalam kehidupan rohani pribadi, apakah di dalam kehidupan pekerjaan, kehidupan keluarga, atau di dalam berbagai kondisi, apa yang sedang terjadi dengan hidup masing-masing saat ini. Tapi ingatlah, kitab Yunus mengajarkan kita satu hal. Allah tidak pernah membuang. Bahkan Allah terus memburu. Allah terus merindukan. Kita sungguh-sungguh datang kepadanya. Kenapa hal itu? Apakah karena kita layak? Bukan. Karena kasih-Nya. Karena kita adalah milik-Nya. Maka ketika kita sadar kita adalah milik-Nya, maka ini juga menjadi satu titik tolak. Walaupun merasa hancurnya hidup ini, tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Marilah kita seperti anak bungsu itu yang di dalam Lukas 15. Ya, kalau saya tidak layak jadi anak pun, jadi budak juga nggak apa-apa. Tapi yang penting aku akan kembali kepada ayahku. Tetapi perhatikan kembali, setelah kembali anak bungsu itu kepada ayahnya, bapaknya memperlakukan dia sebagai budak. Tidak. Justru dikembalikan di dalam kondisi yang sama. Mungkin juga kita menjadi orang yang bangga dalam kehidupan kita. Saya sudah melakukan ini dan itu. Saya sudah dapat ini dan itu. Tetapi bagi Allah bukan itu poin utama yang penting. Apakah yang menjadi poin utama adalah apakah kita menghayati hidup kita bersama-sama dengan Dia. Maka di sini kita bisa melihat si anak sulung yang merasa diri tidak punya apa-apa itu. Tidak merasa diberi oleh bapaknya kepadanya di dalam Lukas 15 itu. Jadi bisa mewakili dua hidup kita itu. Ya, saking kita begitu berkotak di dalam tradisi atau pemahaman agamawi kita. Kadang-kadang kita merasa diri miskin gitu. Dan kalau kita lihat orang lain diselamatkan, kita menjadi orang yang iri. Bahkan kita menjadi orang yang menghalangi itu terjadi pemulihan di dalam kehidupan mereka. Itulah Yunus, itulah anak sulung. Tetapi dua orang ini membutuhkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Saya nggak tahu kita ada di mana. Ya. Tapi kalau kita ada di dua posisi itu pun, ingat,
Kitab Yunus mengajarkan kita bahwa Allah terus mencari kita. Allah terus memburu kita. Allah terus merindukan kita kembali kepadanya. Saya akan akhiri dengan bagian ini nanti setelah kita diskusi. Tapi mari kita mendengarkan lagu pujian yang hari Rabu kemarin kita sudah mendengar. Kasih Allah amat besar. Saya persilakan. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tahta kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dakwah, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Sekali lagi mohon kesediaan Bang Togi untuk memimpin kita dalam doa respon firman Tuhan ini sebelum kita masuk dalam diskusi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu yang boleh Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Bang Eli Yunus. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang begitu jelas, merefleksikan hidup kami sekaligus. Waktu kami melihat kehidupan Yunus, kami sungguh tidak jauh berbeda dari kehidupan Yunus yang kami alami saat ini, saat kami menentang kehendak Tuhan, saat kami berjalan sendiri seturut dengan pikiran kami, saat kami memutuskan apapun yang kami pikirkan itu benar, maka sungguhnya kami tidak mencari Engkau, kami tidak mentaati Engkau. Ampuni kami Tuhan, kami sungguh ditegur, dan kami mau ikut kehendak Tuhan semata untuk kebaikan banyak orang, untuk keselamatan banyak orang. Tuhanlah yang boleh memakai kami untuk memberitakan firman-Mu. Mohon Tuhan, bila kami takut memberitakan firman-Mu, memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya di sekitar kami. Kalau kami merasakan kegentaran, Tuhan kami percaya Engkau yang boleh menguatkan kami, karena Roh-Mu yang hidup di dalam hidup kami.
Engkau yang merubahkan kami dari dalam, biarlah kehidupan kami dari luar pun boleh berubah sehingga sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan hidup kami boleh menyenangkan Engkau. Terima kasih untuk hamba-Mu yang boleh memberitakan firman-Mu, dan semua teman-teman yang mendengarkan, biarlah kami boleh setia sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang setia bagi kami. Di dalam nama kami berdoa. Amin. Amin. Makasih Bang Togi. Saya serahkan kepada Dr. Iren untuk diskusinya ada 2 ya. Jadi bukan hanya bertanya tapi berbagi juga ya. Jadi itu hal yang perlu selalu kita ingat. Ya, terima kasih Pak Eli Yunus sudah menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan sangat lengkap. Tadi pertanyaan saya juga saya mau tanya sudah dijawab semua. Baik, Kakak, Abang, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya dan sharing? Diperbolehkan untuk mengetikkan di kolom chat atau langsung raise hand. Boleh langsung ya? Boleh Bang, boleh Bang. Tuhan Yesus kan juga mengambil kitab Yunus ini dengan bagian waktu dia mati dan dikuburkan ya. Itu kan kenyataannya memang bangsa Israel juga kan nggak mau percaya walaupun dia dibangkitkan itu Bang. Itu kalau kita lihat di pasal 3 ayat 5 itu, maka Niniwe percaya, itu gimana prosesnya bisa sampai secepat itu gitu. Padahal Yunus hanya memberikan kalimat satu kalimat aja, terus langsung mereka percaya gitu Bang. Itu yang aku lihat kesulitan dalam penginjilan, banyaknya kalimat belum tentu membuat mereka percaya gitu. Betul. Iya Bang. Ya, makasih. Jadi ini yang kita bisa lihat kalau kita menerima pandangan tradisi iman bahwa kitab Yunus adalah kitab historis ya, yang historis, maka kita akan melihat itu kan Tuhan Yesus itu menggunakan dalam konteks misi nanti. Bagaimana dia mengharapkan pertobatan daripada orang-orang Yahudi yang berhadapan dengan dia pada waktu itu. Tapi dikatakan orang Niniwe aja bertobat, tetapi kamu tidak bertobat. Itu lagi-lagi menggambarkan bahwa memang hati yang sudah sedemikian rupa ya gitu. Nah, ada beberapa pandangan begini. Dikatakan Niniwe ketika mereka mengalami pertobatan itu sudah sampai kepada kondisi yang memang akhirnya dengan keadaan mereka ya, dengan keadaan mereka pada saat itu tidak ada jalan lain untuk mereka berpaling kepada Tuhan. Dan ketika Yunus menyampaikan pesan yang singkat itu, maka akhirnya mereka merespon gitu. Nah, ada beberapa catatan sejarah menyatakan pada waktu itu juga kota Niniwe sedang di dalam kesulitan, di dalam musim kelaparan ya, gempa bumi yang terjadi pada waktu itu. Makanya kalau kita lihat sekarang puing-puing yang terjadi di kota Niniwe, ada arkeolog mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa itu yang mempengaruhi kesadaran daripada kota Niniwe ketika zaman Yunus itu sendiri. Nah, tapi itu kan kita bisa melihat itu sebagai hal-hal yang memberikan pengaruh. Tetapi kalau kita perhatikan kenapa begitu cepat mereka mengalami pertobatan. Itu dikatakan itu intervalnya kan di dalam 40 hari. Kalau mereka tidak bertobat maka mereka akan dibinasakan ya, ditunggangbalikan gitu. Nah, disinilah kita bisa melihat kedaulatan Allah itu ya kembali ya atas kota Niniwe pada waktu itu ini yang jelas yang kita bisa meyakini bahwa dengan kalkulasi manusia itu sesuatu yang tidak mungkin. Makanya ada celah mengatakan bahwa kitab Yunus bukan bicara tentang penghancuran Niniwe, tetapi menyoroti ketegaran hati Yunus, ya, menyoroti ketegaran hati umat pilihan Allah gitu. Nah, di dalam Matius itu, dalam Injil itu nanti kan Tuhan Yesus membandingkan itu. Ya Niniwe aja yang begitu jahat ya, begitu rupa ya kejahatannya, dikatakan bertobat. Tetapi orang-orang ini
tidak mendengar. Nah, lagi-lagi kenapa itu terjadi? Kekerasan demi kekerasan di dalam hati mereka ya. Dan itu menggambarkan kekerasan demi kekerasan dalam hati manusia. Itu yang mempersulit manusia tidak menikmati belas kasihan Allah itu sendiri. Perhatikan peristiwa apa yang terjadi dengan Petrus dan Yudas. Yudas mencari jalannya sendiri. Ya, dia menyesal juga kan? Tetapi menyesal mau bunuh diri. Tapi Petrus tidak. Nah, ketika terjadi pemulihan Petrus di Yohanes 21, Allah bertanya kepadanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Engkau mengasihi aku gitu. Ketiga kalinya dia sudah tahu bahwa sebenarnya gurunya sudah tahu bahwa memang Petrus ini nggak bisa diandalkan kasihnya. Makanya dikatakan bahwa engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tetapi dalam kondisi dia melihat Petrus itu tidak layak pun untuk kuat mengasihi, tetapi tetap dipercayakan juga. Nah, di sini nanti kita bisa melihat bagaimana Petrus menjadi seorang rasul ya, yang di dalam kitab Petrus itu bagaimana dia mengumandangkan masalah penggembalaan, dan akhir hidupnya juga dikatakan aku tidak layak disalib seperti Tuhanku. Aku layak disalib terbalik, dan itu dijalani oleh Petrus. Hal itu yang jelas sih, Bang Togi, dan kekerasan hati manusia di zaman PL sampai ke zaman ini, ya itulah yang membuat persoalan itu. Nah, mungkin kembali bertanya lagi, kok kuasa Allah di mana gitu? Kan kita bisa bertanya begitu kan? Kuasa Allah di mana gitu? Ini muncul lagi perdebatan bahwa apakah Allah tidak cukup memutarbalikkan? Sebenarnya cukup. Tetapi ini akan menjadi sebuah hal yang akan terus berproses. Allah menantikan. Dalam kekerasan hati itu pun Allah terus menunjukkan bagaimana dia mengejar dan mencari orang-orang yang mau datang dan kembali kepadanya. Kurang lebih begitu ya Bang ya. Yang lain boleh juga menjelaskan loh kalau ada pengalaman-pengalaman kok begitu rupa gitu ya. Kalau kita perhatikan, ayo. Ya, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Bang Togi sudah bertanya. Kalau saya ingin bertanya Pak Eliunus, di pasal yang keempat itu kan gantung dengan terakhir Tuhan Allah berkata, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Nah, itu karena gantung, saya jadi penasaran dengan sikap Yunus, karena kan tadi sebelumnya kan memberontak gitu kan, hatinya juga mungkin belum ada relasi dengan Allah. Apakah ada ahli Alkitab atau ahli yang menjelaskan kelanjutan dari pasal 4 ini gitu? Bagaimana sikap Yunus gitu setelah Allah tegur dengan keras? Enggak ada. Jadi justru itu terbuka begitu aja. Mau menyatakan, mau disasar di sana. Yunus sudah mendapat bagiannya sebenarnya. Tetapi apakah Yunus mengalami pertobatan? Itu tidak dijelaskan di dalam itu. Jadi sepertinya terbuka. Nanti kalau kita bisa melihat ya, apa yang dinubuatkan Yunus juga di kitab Nahum, ya kalau baca kitab Nahum itu juga nanti itu kan sama ya masanya. Itu juga merupakan sebuah penggenapan daripada nubuat Yunus itu sendiri. Bagaimana Allah menyatakan hukuman kepada Niniwe itu sendiri. Tapi kalau bicara tentang Yunus itu sendiri, beberapa penafsir katakan begini, Yunus sebenarnya sudah, ya nggak perlu kita mempertanya bertobat apa enggak. Tetapi dari segi penyadaran Allah, dia udah tahu lah bahwa memang dia terima, akhirnya dia terima. Makanya dia diam saja kan, dia diam saja. Jadi dia nggak bisa berbantah lagi dengan Allah. Itu satu. Yang kedua, ada juga orang berpendapat bahwa ini Yunus ini nggak memperlihatkan dia bertobat. Kok nggak ngaku dosa dia? Benar tuh, nggak ada gitu, nggak ada cerita seperti itu. Maka pandangan itu menyatakan bahwa inilah yang terbuka menjadi sebuah pertanyaan yang akan terus
terus dipertanyakan oleh manusia di sepanjang zaman, dan khususnya Yunus-Yunus di zaman ini. Apakah ketika kita melihat kasih Allah yang sedemikian rupa kepada bangsa-bangsa lain, apakah kita punya layak untuk marah atau layak untuk tidak pergi seperti Yunus gitu? Nah, ini kita bisa jawab sendiri. Jadi itu pertanyaan yang reflektif, ya. Jadi itu. Atau pandangan yang ketiga, kita bisa melihat bahwa ketika kita melihat itu sebuah realita, maka memang bukan dijawab dengan ini. Ada juga yang penulis kata bukan jawab dengan satu perkataan-perkataan verbal. Ini juga menegaskan bahwa memang ya harus diterima. Ini di sepanjang sejarah kita orang-orang yang mengenal Allah dalam arti yang sesungguhnya, maka kita harus membuat hidup kita sama, ya, seirama dengan hatinya Allah. Bagaimana Allah, apa yang Dia mau dari kita dan apa yang Dia mau dari dunia yang ada di sekitar kita. Begitu penjelasannya, Dr. Iren. Baik, Pak Eli Yunus, terima kasih atas penjelasannya. Oke, buat kakak abang yang lain, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Raise hand, dipersilahkan. Atau ada yang mau sharing apa yang didapat dari firman pada malam hari ini? Mungkin Kak Apriliana ingin sharing? Oke. Kak Apriliana akan mengetikkan sharingnya. Atau Kak Rowlina ingin sharing apa yang didapatkan dari firman malam hari ini? Belajar banyak ya. Terima kasih Bang Eli Yunus dan juga semua ya. Dari pertanyaan juga saya belajar tadi. Kadang kita sangat iri gitu ya kepada orang yang belum bertobat, yang pemberontak gitu ya. Jadi kita tidak punya hati yang berbelas kasihan untuk seperti Tuhan. Kasihnya tuh nggak pakai standar apapun begitu. Jadi kalau dibandingkan apakah dosa Yunus dan dosa Niniwe itu mungkin Yunus dosanya sedikit kali ya kalau bicara ukuran, tapi seberat apapun Tuhan memampukan seseorang untuk ditobatkan, dan tentang sombongan rohani atau apapun itu ternyata tidak menjadi jaminan kalau kita melihat orang yang parah apapun gitu. Jadi belajar untuk punya hati yang berbelas kasihan, seperti tadi Bang Eli mengatakan Bapak itu malah tidak menjadikan budak buat anaknya ya, atau kita sebagai anak ya nggak apa-apa jadi budak juga nggak apa-apa di rumah Tuhan gitu ya. Jadi mempunyai hati ya Tuhan mau jadiin apa saja silakan gitu. Jadi kemudian sikap sebagai Bapak juga konteks misi untuk orang lain, yaitu mempunyai hati seperti Bapak. Konteks misi buat pribadi saya adalah tadi itu anak yang terhilang yang balik menjadi budak juga nggak apa-apa, karena kita sebenarnya pemberontak yang dikasih Allah punya tugas untuk berbagi misi pada orang lain, untuk mulai mendoakan mereka, dan mungkin ya tugas kita itu membantu kehendak Allah ya, bersama-sama menjadi partner sehingga mempercepat pekerjaan Tuhan ya. Seandainya Yunus adalah orang yang tidak mengukur dirinya gitu ya, tapi melihat bahwa Allah punya hak atas ciptaannya untuk diapakan gitu ya, bukan kita yang mengatur ciptaan Allah gitu. Nah itu
menarik untuk ya terserah Tuhan mau diapain gitu. Nah, kita hanya sebagai hamba yang nggak boleh komen gitu, nggak boleh protes apapun kedaulatan Allah, dan kita siap untuk menjadi partner Allah untuk melakukan misi Allah sehingga tidak berlama-lama begitu ya. Kalau seandainya saya ulang tadi nih, kalau Yunus langsung pergi, langsung jalan, wah, itu luar biasa gitu. Tapi ya cerita Yunus tadi bukan cerita Niniwe, tapi cerita diri kita, cerita Yunus itu sendiri. Sehingga responnya adalah yuk mari kita menjadi partner misi Allah karena Allah sudah bermisi dalam diri kita. Itu saja mungkin yang saya bisa bagikan. Terima kasih. Semoga menjadi berkat. Terima kasih Kak Raulina. Ya, terima kasih Kak Raulina atas sharingnya. Kalau saya juga mau sharing yang saya nikmati untuk sesi terakhir ini adalah mengingatkan lagi akan ketaatan. Apakah kita sebagai manusia ini saat menjalankan panggilan Allah itu taat yang karena terpaksa atau yang benar-benar taat, hati itu terbuka dan relasinya baik dengan Allah kita gitu. Mungkin tidak seperti Yunus yang panggilannya besar untuk memberitakan Injil ke suatu bangsa yang benar-benar sebelumnya itu tidak mengenal Allah dan dosanya banyak itu. Kita untuk Yunus zaman sekarang mungkin panggilannya ya terkait dengan mungkin pekerjaan atau pelayanan di gereja dan hal yang lainnya gitu. Untuk mengoreksi lagi, untuk menjadi refleksi lagi bagi saya pribadi, apakah sudah sesuai gitu. Terkadang juga saat tidak sesuai ekspektasi itu mempertanyakan kok tidak sesuai dengan yang saya harapkan, kok tidak sesuai dengan yang saya rencanakan gitu. Jadi lewat sharing malam hari ini itu kembali lagi saya melihat motivasi hati saya itu terarah kepada Tuhan atau tidak. Terima kasih Dr. Iren. Ya. Jadi teman-teman memang ya, jadi kalau kita belajar kitab Yunus, kalau kita hanya melihat ya pemberontakan dan pemberontakan Yunus, maka kita akan gagal menangkap pesannya itu. Makanya sepanjang kita belajar kitab ini, saya mengingatkan kita tentang keberadaan Allah yang mencipta, Allah yang berdaulat, Allah yang adil, ada yang penuh kasih sayang itu. Dan dari sanalah kita akan melihat semua bagaimana dia bertindak baik terhadap anak-anaknya maupun juga terhadap dunia sekeliling anak-anaknya di mana dia memanggil. Kalau kita lihat kemarin bahwa kitab Yunus itu adalah kitab yang mendorong kita, yang mengingatkan Israel sebagai umat pilihan Allah untuk tidak hanya hidup di dalam lingkungan komunitas sendiri, tapi lihatlah kepada dunia sana. Jadi di dalam penelitian yang saya buat tentang kitab Yunus ini mendorong kita sebenarnya bahwa bukan berarti sudah beres semua dalam lingkungan komunitas orang-orang Kristen. Tetapi orang-orang di sana yang belum mengalami kasih Allah, kita harus sadar bahwa mereka juga ada di dalam cakupan kerinduan Allah bertemu dengan Allah Sang Pencipta dalam arti yang sesungguhnya. Sehingga dengan cara apapun, marilah kita masing-masing meminta Tuhan bagaimana Tuhan menanamkan hatinya dalam hati kita. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Kak Raulina tadi bahwa waktu-waktu yang Tuhan masih berikan bagi kita, ya, kita masih selamat dari COVID ini, ya. Banyak teman-teman kita, banyak anggota keluarga kita habis di COVID ini, ya, atau dengan berbagai persoalan ini. Tapi kenapa kita masih hidup? Dan kitab Yunus mengajak kita untuk berefleksi. Kalau saya masih hidup, apa tujuannya? Nah, kalau kita kembali dari awal bahwa tujuannya salah satu yang jelas adalah Allah mau bermisi untuk terus membangun hidup kita. Membuat kita semakin berkenan di hadapannya dalam berbagai aspek hidup kita. Oleh karena itu kalau ada hal-hal yang masih cacat-cacat yang perlu yang masih kita lihat dalam diri kita, maka ini kesempatan untuk membuka diri. Kekerasan hati Yunus menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa itu satu contoh yang sangat menyiksa gitu.
Walaupun kita melihat di sana diwarnai dengan kasih Allah yang melampaui akal. Bisa kebayang nggak? Ketika Yunus mau mati, lagi dibuang ke laut, tapi Allah menangkap, menyelamatkan dengan caranya sendiri. Ya, ketika dia marah pun Allah menjelaskan juga. Nah, bisa perhatikan itu bagaimana luasnya kasih Allah. Itu menjadi dasar pengharapan kita. Nah, oleh karena itu yang mendorong kita, kalau kita masih ada hal-hal yang perlu kita baru, mari kita terus bangun. Tapi dalam kegerakan misi, ini juga ketika itu yang dikatakan Kak Rolina tadi, ketika masih ada waktu untuk mendoakan atau menolong orang lain, untuk melakukan apa yang dilakukan, sehingga mereka melihat kasih Allah dalam hidup kita. Ini juga hal yang kita bisa lakukan. Kita tidak mesti menjadi utusan misi dalam arti pengutusan secara organisasi. Tetapi kita menjadi utusan Tuhan dalam misi Tuhan dengan hati kita mendoakan orang-orang lain gitu. Mendoakan bangsa-bangsa lain gitu. Ya, mendoakan misionaris-misionaris yang sedang pergi ke daerah tertentu gitu. Itu banyak hal. Jadi semua sebenarnya akan terbuka dengan sendirinya ketika hati kita terbuka kepada Allah. Ini intinya. Maka kalau hati kita seirama dengan hati Allah, maka itu dengan sendirinya akan muncul kok. Kita keluar dari kamar kita aja, kita pergi ke tetangga, pergi ke tempat kita bekerja atau berelasi dengan berbagai cara di media sosial saat ini, itu kesempatan kita bermisi gitu. Tapi mari kita coba cek dan recheck hati kita. Ketika kita bermedia sosial, kira-kira hati Allah ada di sana nggak? Melihat orang-orang yang apa ya? Misalnya sekarang ini beberapa waktu belakangan ini kan aparat keamanan kan menangkap para teroris gitu. Kira-kira ketika kita melihat itu, kita hanya melihat kejahatannya mereka, atau ada sisi lain yang mungkin kita bisa lihat. Bisa jadi di dalam pertemuan saya dengan teman-teman yang ada di lingkungannya mereka katakan mereka adalah orang-orang yang jadi korban gitu. Sehingga kita tidak bisa memberikan satu penghakiman, wah ini udah habis lah ini. Ya. Tetapi justru hal yang misi yang lain yang harus kita bangun sebenarnya, kita bisa mendoakan mereka. Ya, kita mau ikut juga dengan dengan cara penghukuman yang dilakukan oleh yang berwajib misalnya. Apakah ini ya enggak, mungkin ya oke lah, kita setuju lah karena hukum tetap berlaku gitu. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Bagi Allah, Dia mau orang yang sedang menghabisi nyawa orang lain itu dengan caranya, apapun caranya gitu. Bagaimana dia kembali bertemu dengan Allah. Dan inilah pesan kitab Yunus yang disampaikan ke kita gitu. Jadi kejahatan demi kejahatan apapun tidak layak kita mengatakan udah pantas dia melakukan hal itu. Bahkan kalau kita lihat kejahatan demi kejahatan yang kita lakukan pun, maka kita juga ya kita pasrah aja. Ya udah ini pantas hukuman saya. Tapi harusnya kita bangkit, tidak seperti Yunus. Kita mencari tahu, ini kan dicatat bagi kita bukan untuk kita mengikuti pemberontakannya Yunus, tetapi menolong kita untuk merefleksikan, ada nggak bentuk-bentuk pemberontakan dalam kesempatan di mana Tuhan mau ambil alih hal seperti itu, sehingga kasih yang melampaui kalkulasi manusia itu, penilaian manusia itu menjadi sebuah hal yang tidak mustahil kita dapat dalam hidup kita. Begitu ya teman-teman. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Eliunus. Ini ada sharing penutup dari Kak Apriliana. Terima kasih Pak untuk firman hari ini. Hari ini saya belajar bahwa kasih Tuhan tidak memandang sekalipun orang tersebut berdosa. Saya merasa terkadang hidup saya seperti Yunus yang seringkali komplain dengan keadaan yang saya alami. Hingga suatu ketika saya kecewa dengan keadaan dalam pelayanan di gereja. Bahkan saya mau keluar. Bahkan saya minta maaf sama Tuhan supaya saya dapat pekerjaan di luar kota. Sempat kecewa karena tidak ada panggilan pekerjaan di luar kota. Saat saya bergumul, Tuhan justru menguatkan saya dengan firman-Nya bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Saya merasakan kasih Allah yang begitu besar melalui penyertaan-Nya dalam hidup saya, sekalipun saya tidak taat padanya. Terima kasih Kak Priliana. Makasih ya Christine. Ya, ini saya pikir sentuhan yang sangat membekas ya bagi kita. Kiranya banyak hal lain menikmati hal yang sama.
GCLC ini bisa berlalu dan berulang gitu ya. 2 tahun yang lalu nggak tahu kali dia itu dibahas juga kitab Yunus. Tapi kita kan bisa mendapatkan pesan yang beda ketika kita berinteraksi merefleksikannya kembali. Masih ada lagi yang lain? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi atau tidak ada lagi yang mau sharing, Pak Eli Yunus boleh untuk menutup ibadah pada malam hari ini dan doa firman dan doa penutup dan berkat. Oke. Terima kasih teman-teman. Jadi saya sudah menyampaikan juga PowerPoint, jadi bisa didalami kembali. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, mungkin follow up dari tema ini ya, dengan saya, dengan Kalidia, dengan teman-teman pengurus ya, itu kita bisa berkomunikasi. Satu kerinduan kita bersama atau kerinduan kami lah yang telah menyerahkan diri di dalam pelayanan alumni ini adalah bagaimana kehidupan teman-teman bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang dekat terus terpelihara hidupnya dengan Tuhan. Itu yang pertama. Dan itu misi Tuhan yang pertama dalam kehidupan ini. Yang kedua, sebagai buahnya bagaimana itu disampaikan, dibagikan kepada orang lain yang tidak layak sekalipun seperti Niniwe. Ya. Apapun bentuk yang sekecil apapun yang kita bisa lakukan, kita bisa lakukan. Sejahat apapun yang realita kejahatan yang kita lihat dengan orang-orang yang kita nggak senangi. Maka yang membuat kita menjadi pribadi yang berkenan kepadanya adalah ketika tidak hanya melihat dosa-dosanya mereka, tetapi biarlah seperti hati Allah, kita mendoakan mereka juga di dalam doa-doa kita. Sering kita melihat kejahatan demi kejahatan yang dilakukan oleh orang di luar sana, tetapi kita tidak pernah sungguh-sungguh mendoakan dan membawa mereka kepada Tuhan. Apakah mereka berubah, bertobat, itu bukan urusannya kita. Tetapi Tuhan memberikan kita kesempatan mengambil bagian untuk mendoakan orang-orang seperti itu. Kami semakin menghayati itu di tengah-tengah kehidupan kami. Saya dengan istri kami suka membicarakan hal ini belakangan ini. Ketika kita melihat berbagai hal yang salah dalam kehidupan siapapun gitu, orang-orang dekat atau orang-orang jauh atau realita dunia ini, maka itu sesuatu hal yang biasa dilakukan orang pada umumnya. Tetapi satu hal yang dilihat oleh Tuhan lain adalah ketika kita membawa di hadapan Tuhan. Siapa tahu Allah berkasihan untuk merubah hati mereka, merubah hidup mereka, dan juga merubah hidup kita. Jangan kita seperti Yunus ketika Allah merubah hidup orang lain, kita jadi iri. Allah tidak menghendaki itu, tapi Allah menghendaki kita bagaimana kita seirama dengan hati Allah yang mengasihi mereka yang tidak dikasihi, yang menjangkau mereka yang belum dijangkau. Maka saya nggak tahu dunia yang di sekitarmu sebagai Yunus-Yunus di zaman ini. Maka mulai dari doa, mulai dari sikap hati, mulai dari cara menilai hidup mereka. Bagaimana mereka menjadi orang-orang yang jahat sekalipun ada di hati kita, sebagaimana orang-orang yang jahat sekalipun tetap ada di hati Allah. Karena mereka adalah milik Allah. Mereka adalah orang yang dikasihi Allah. Hanya mereka belum menemukan kasih Allah. Dan di dalam menemukan kasih Allah, Tuhan panggil kita untuk menemukan kasih Allah dan membuat mereka menemukan kasih Allah melalui kesaksian hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tiada habis-habisnya kami melihat kedalaman kasih-Mu. Melihat kedalaman kuasa-Mu. Melihat jalan-jalan pikiran-Mu, karya-karya-Mu yang ajaib bagi kami. Itu yang membuat kami semakin kagum akan Engkau. Yang membuat kami sadar bahwa tidak ada gunanya kami bersembunyi di hadapan Tuhan. Yang membuat hidup kami sadar juga bahwa tidak ada gunanya kami menyia-nyiakan hidup kami hanya untuk menendam, hanya untuk membenci, hanya untuk menunjukkan ketidaksenangan, bahkan hanya untuk membalas kejahatan dengan kejahatan.
Dari kitab Yunus Engkau mengajarkan kami tentang hati-Mu yang luas, kasih-Mu yang besar, kepedulian-Mu bagi para pemberontak, termasuk diri kami juga ketika kami terhisap di dalamnya. Maka pada malam hari ini kembali kami datang kepada Tuhan. Anugerahkan kami hati-Mu ya Tuhan, yang penuh dengan belas kasihan. Kami alami itu secara kaya dalam hidup kami. Sehingga sisa hidup kami tidak sia-sia. Tetapi akan membuat kami semakin sadar bahwa hidup yang singkat ini adalah tujuan Tuhan untuk membaharuinya, menyempurnakannya, merubahnya, membawa kembali kepada hatinya. Tetapi di saat kami mengalami hal yang sama, Engkau memanggil kami untuk melihat realita dunia yang berdosa ini. Milik-Mu, orang-orang yang jahat. Milik-Mu adalah mereka yang harus ada di dalam hati kami untuk mendoakan mereka. Kalau selama ini penilaian kami terhadap realita manusia berdosa, manusia yang jahat, kami tidak melihat sebagaimana Allah melihat. Biarlah melalui pesan kitab Yunus mengingatkan kami bahwa Engkau adalah milik mereka. Engkau adalah pencipta mereka. Maka mereka layak menerima kasih-Mu itu. Dan kami diberikan kesempatan hak istimewa untuk melakukan bagian kami sebagai anak-anak-Mu. Kami berdoa kiranya kami terus merenungkan pesan-pesan firman Tuhan yang telah kami dapatkan di dalam GCLC ini. Menolong kami untuk melihat kepada diri kami. Apakah ada hal-hal di mana misi Allah harus terus terjadi untuk pembaharuan diri kami. Maka anugerahkan kami kesadaran. Bebaskan dari kami daripada kemarahan. Bebaskan kami daripada kekerasan hati. Bebaskan kami daripada sikap mencari jalan sendiri, penyelesaian sendiri dari pergumulan-pergumulan kami. Tetapi bawalah kami kepada satu kesadaran. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami membutuhkan kasih-Mu. Kami membutuhkan pertolongan-Mu dalam segala skala besar kecilnya. Tidak ada satupun di mana Tuhan kami tidak butuhkan. Biarlah itu menjadi sebuah kerinduan kami sampai akhir kehidupan kami. Dan di dalam hal itu, kami terus merindukan supaya Tuhan pakai kami. Bagi orang-orang yang dekat di sekitar kami. Apakah dunia sekitar kami, keluarga, orang tua kami, saudara-saudara kami, saudara keluarga besar, lingkungan kerja kami, atau siapapun yang kami ingat di dalam berbagai dimensi kehidupan. Tuhan ajar kami untuk mengasihi mereka sebagaimana Engkau mengasihi mereka. Supaya kasih-Mu kesampaian kepada mereka melalui kasih kami. Mungkin mereka tidak tahu, tetapi kami boleh mengekspresikan kasih kami untuk mengingat dan mendoakan. Mengingat dan mendoakan. Dan kalau ada kesempatan, kami boleh menyatakan bahwa Engkau mengasihi mereka di dalam kesaksian hidup kami. Tuhan, terima kasih malam hari ini. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang dengan setia menikmati kehadiran-Mu dan firman-Mu selama kami bersekutu di GCLC bulan November ini. Dan kami berdoa kiranya Tuhan hasilkan, kerjakan buah-buah dalam hidup kami dan dalam pelayanan kami di masa yang akan datang. Sehingga kami bisa melihat sesuatu keajaiban di mana hidup kami diubahkan dan dunia yang sekeliling kami juga diubahkan oleh karena kuasa dan kasih Tuhan yang tidak pernah habis itu, tidak pernah berkesudahan itu. Dalam masa menjelang Natal, kami boleh mempersiapkan diri kembali, mengingat betapa besar kasih-Mu bagi kami dan betapa besar kerinduan-Mu supaya kami boleh menjadi saksi daripada kasih itu sendiri. Tuhan, kami akan mengakhiri seluruh rangkaian acara malam hari ini dan berkati kami semua. Berkati semua para alumni di dalam kehidupan mereka, kehidupan rohani mereka, kehidupan pekerjaan mereka, kehidupan mereka di dalam kondisi mereka sedang berduka oleh berbagai hal, kondisi yang sedang terjadi.
Kami berdoa, Tuhan yang menolong mereka, menjumpai mereka di dalam seluruh kondisi kehidupan mereka saat ini. Tuhan, terima kasih, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Allah yang telah mengasihi bangsa Niniwe yang jahat itu, Allah yang telah diberi kesempatan oleh Yunus, hal yang sama, Allah yang sama adalah Allah yang memberi kesempatan demi kesempatan bagi kita dan membuat kita bijaksana, hikmat untuk menggunakan hidup kita ini untuk meraih apa yang menjadi bagian kita dan tanggung jawab kita di dalam kasih Allah yang besar, yang tidak berkesudahan itu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Allah Israel, Allah Abraham, Allah Yakub menyertai engkau mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.